Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu wa tanzur nafsun ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Summa qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta segenap pengurus, Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu, Lisa sehat saja? Alhamdulillah wa syukurillah. Itu yang perlu Pak Ibu. Karena kesehatan kau merupakan suatu rezeki yang tertinggi dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya jualan kita dapat hadir kembali datang ke masjid dalam rangka beribadah berbudi kepadanya. Kemudian salawat dan salam mari sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mencoba sedikit menyampaikan tentang keberkahan bersalawat. Bagaimana berkahnya salawat atau salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama yang ingin sampaikan dulu apa itu berkah. Pengertian berkah itu apa? Secara umum pengertian berkah itu keutamaan yang baik, keutamaan dari Allah. Jadi yang para luku yang utama. Jadi umur yang berkah misalnya, umur yang utama di sisi Allah, rezeki yang berkah, hidup yang berkah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyaknya rezeki awal tapi tidak berkah, itu tidak utama itu. Tapi sakete rezeki awal tapi berkah, itu yang utama di sisi Allah. Di tabana Pak Ibu, seorang tukang becak misalnya mencari barang-barang bekas tuh, dapat penghasilan 100.000 sehari, ini merasa senang, bergembira karena 100.000 itu sudah dapat menghidupi anak dan istrinya, keluarganya di hari itu, dan dia bersyukur. Tapi ada pula orang Pak dan Ibu penghasilnya jutaan sehari itu, 10 juta sebulan misalnya. Tapi 10 juta itu tidak cukup untuk keluarga, merasa kurang juga. Artinya dia termasuk kufur, tidak bersyukur, dan rezekinya itu tidak berkah. Sakit tapi berkah, banyak tidak berkah. Mana rancak Pak Ibu? Rancak banyak tapi berkah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian keberkahan itu tadi kita asosiasikan dengan contoh Pak Ibu. Ada dulu orang KPI Jakarta Pak Ibu. Nyadu pada dia dua keluarga. Nah dia mengecekkan kakaknya jauh katanya. Kita bayi berangkat ke Jakarta naik oto Lorena, rancak oto Lorena, bisa bangun jualnya waktu itu, bisa mau kangkit sampai lalu, bisa lalu dia, sana nggak ada rasa kata bang.
Kata kakaknya tuh naik seruang lorena tuh ongkos semahal lena bapiti lo. Sementara kau ada berangke ini aja istri dan anak bodoh barampe kali sekian para kepiannya. Ambo kia jauh. Tuh ongkos yang anak istri banyak. Yang tak tahu apa dulu. Nanti kira betul apa nih bu. Barangke lah auto lorena kau apa nih nan kajian naik auto lorena sekeluarga. Nan kakak ini auto MPM sini. Nan auto MPM itu barangke jam 2 dari Padang. Nan lorena itu barangke jam 11. Tentu lorena itu barangke dulu. Bah barangke orang jam 11. Dan adikku anaknya udah jauh ke keluarga anak istrinya. Rupanya Pak Ibu lah jauh terasa Pak Ibu sakit. Kabuang aja kadang mak kabukok tapi untuk keberangkit betul. Tapasonya tahan. Bajalan lo torena ke Pak Ibu sampai istri jauh lawi terasa Pak Ibu memilih nabiwa. Bapak itu untuk Pak Ibu terasa orang. Dia nak tahan pada ibu, mengecilkannya ke sopir, biar bisa berhenti sebentar. Barang fokus sakit anak, kemana apa kamu ayah gadang? Udah bisa korban di Solo, di terminal Bare Solo. Hanya tahan apa korban ibu dari segi jalur ke Solo, lebih kurang sejam lebih. Di timur Ibunda Solo itu Pak dari Ibu di atas sasa kepada Pancaran Sarawaknya baiklah senangnya awak itu balai rupanya di cuma Solo kali lah mau berarti apa di saja nyecuci salana dari bang sama dalam itu dibuang kamu akan naik yang dari bang itu foto berangkit nyelatihan Sarawak basah dari sampai ke Palembang tidak ada nyamannya dari tiap-tiap Untuk yang tadi dikatakan sana awak jati bisa menjengkel bisa lalu bisa muncul. Sementara kakak tadi barangkali jam 2 pada ibu. Lah barangkali yang dulu punya tidur kakakku dulu di Palembang daripada waktu Rena tadi. Di sini lah Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kita katakan bahwasanya keberkahan itu terletak dari berkah dari Allah itu yang utama tadi yang apa menyebab naik ke MPM tapi nyaman dia tehnya misalnya. Sedangkan itu tadi dia tuh rancak fasilitasnya rancak tapi nyonak nyaman sampai ke Jakarta nya pakai Sarawak saja. Jadi itu tanda keberkahan. Jadi 6 berkah itu Bapak dan Ibu tinggal di rumah rancak Banawa misalnya, di rumah yang bacingke misalnya. Punya untuk rancak sebenarnya, tapi awak tak senang di dalamnya. Itu namanya tidak berkah. Jadi Pak Ibu, kini kita berkahi saja hidup kita mohon kepada Allah keberkahan dalam hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini yang ingin mau sampaikan adalah keberkahan dari bersalawat, keutamaan dari salawat. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat yang sedang bakar racun. Kata Rasulullah, wahai malaikat, apa yang sedang engkau kerjakan? Ada mereka Ibu, ambo kami ngetim Bapak Ibu. Kami sedang menghitung butiran-butiran hujan yang turun ke bumi. Semenjak itu semenjak dari Nabi Adam sampai kini dan sampai nanti hari kiamat, itu kerajaannya Pak Ibu. Apa akan sanggup menghitungnya? Sanggup. Kami kolah ada tugas masing-masing. Nah itu menghitung ayat hujan, butiran hujan ke bumi. Nah itu menghitung ini dan itu, barang lagi, barang maningga segala macam dihitung ke Pak, diinventarisasi. Jadi paling yang dalam tema, bertanya Rasul tadi, ada enggak hitungan atau kejadian-kejadian yang tidak sanggup engkau menghitungnya? Lihat ini Pak Ibu, ditanya dari Rasulullah, apakah engkau sanggup untuk menghitungnya? Butiran air hujan tadi,
semenjak dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Sanggup gitu. Rasulullah bertanya, adakah hal-hal yang engkau lakukan kekejakan yang engkau tidak sanggup menghitungnya? Dijawab oleh malaikat, aduh katanya. Apa itu? Kekuncian pada itu. Ada malaikat tidak sanggup untuk menghitungnya. Dijawab oleh malaikat, kami tidak sanggup menghitung keutamaan dan keberkahan umatmu yang bersalawat kepadamu. Nah, jadi itu keutamaan salawat kepadamu. Jadi marilah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kalau pernah mengatakan bahwasanya di dunia apa kalau kita bisa mendengar suara yang ada di dunia apa, hanya perlu saja suara yang paling banyak terdengar, yaitu suara Allah dan suara Muhammad Rasulullah. Itu nama yang sering disebut. Jadi selesai kita melaksanakan salat ibadah Isya di Masjid Mutakin, beko sebentar di Eropa itu orang akan melaksanakan salat maghrib. Selesai di Afrika itu orang melaksanakan salat maghrib, beko di ujung Eropa sana orang akan melaksanakan salat subuh. Baru selesai orang melaksanakan salat subuh di ujung Eropa sana, mungkin di timur tengah sana orang akan melaksanakan salat zuhur. Begitulah perputaran bumi ini, dan selalu disebut nama Allah dan nama Muhammad. Kita baru saja menyebut nama Rasulullah tadi kan. Karena dalam sholat itu ada salawat. Tidak sah sholat kita kalau tidak kita membaca salawat kepada Rasulullah. Itu. Jadi itu utamanya bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini kita masih berada di bulan Muharram. Jadi yang Bapak menyinggung sedikit saja masalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang sangat diberkahi atau yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah, menghentikan pertikaian, permusuhan. Di bulan Muharram itu kalau ada peperangan dihentikan, berhenti perang itu. Di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan Muharram itu apa ini Bu? Di bulan Muharram itulah terdamparnya kapal Nabi Nuh setelah selesai banjir besar, banjir gadang. Kemudian di bulan Muharram inilah Nabi Yunus terdampar lagi ke tepi pantai, ke daratan, setelah dimakan setelah berada sekian lama di perut ikan yang besar. Nama ikan itu ikan nun, bukan Ibu. Jadi dalam Al-Quran ada surat Nun. Walaupun Nun itu artinya ikan itu, yang menelan Nabi Yunus. Kemudian dia dikeluarkan lagi dan terdampar di pantai di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram juga Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan di bulan itu juga Nabi Musa dan 60.000 pasukannya diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam dicampakkan ke bumi di bulan Muharram, dan tobatnya juga diterima di bulan Muharram. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, lah barado Nabi Adam di bumi selama 10 tahun namanya, bolak-balik saya baru sambil memohon bertobat kepada Allah, namun Allah belum memberikan ampunannya, belum menerima tobatnya. Kemudian ketika dia berjalan-jalan di Mekah, maka teringatlah oleh Nabi Adam sebuah nama yang bernama Muhammad. Jadi pada waktu Ibu
Nabi Adam pun mulailah bertaubat dengan menyebut nama Muhammad. Jadi ya Allah, barangkali dengan bersama Muhammad, terimalah taubatku, ampunilah aku. Jadi mendengar Nabi Adam menyebut nama Muhammad, bertanya Allah, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Allah kau bukannya tahu apa ibunya tahu kok. Cumannya bertanya supaya pertanyaan itu nanti menyebar kita juga tahu kan itu. Semua ke anak-anak apa nih Bu? Kita tahu sebenarnya apa namanya Bu. Kita tahu tapi kita menguji anak-anak kita Pak, cucu kita misalnya. Kemudian Nabi Adam menjawab, setelah engkau meniupkan rohku ke dalam jasad, rohmu ke dalam jasadku, aku melihat di tiang-tiang atas itu tertulis nama Muhammad. Di nama Muhammad itu Allah ada Bapak Ibu sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi kata Allah, karena engkau menyebut nama Muhammad, maka saat ini aku ampunkan dan aku terima tobatmu. Itulah doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ambokolah zalim, ampunkanlah. Siapa lagi yang akan mengampunkan kalau tak engkau? Kalau tak engkau ampunkan ambo, kata Nabi Adam, maka ambo termasuk orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mungkin kita bertanya, siapa Muhammad itu? Di dalam pengajian tasawuf Bapak dan Ibu, ketika belum ada yang ada, hanya Dia yang ada, dan ketika yang ada nanti akan tiada dan Dia tetap ada, kan itu. Itulah Allah yang ada tadi. Jadi Allah memerintahkan kepada kalam, kepada pena. Kata Allah kepada pena atau kalam, Bapak dan Ibu, wahai kalam, tulislah namaku dan nama Muhammad di belakangku. Maka ditulislah oleh kalamku Bapak dan Ibu, la ilaha illallah Muhammad, ditambah oleh Rasulullah, lalu kemudian ditutup oleh alaihi sholatullah, Allah bersalawat kepadanya. Kemudian setelah tertulis nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ditambah oleh Allah dan ditutup oleh dari alaihi sholatullah, bertasbih dan berdoa beribadahlah alam dan pena tadi selama 100 tahun. Kemudian 100 tahun berikutnya Bapak dan Ibu, Allah perintahkan lagi pena untuk menulis. Wahai pena, kalam, tulislah namaku dan nama Muhammad di belakang namaku. Ditulislah di kalam Bapak dan Ibu, nama la ilaha illallah Muhammad di belakangnya, di belakang nama Allah tadi, kemudian ditambah oleh Allah Nabiullah. Setelah ditulis semua itu Bapak Ibu, beribadah puluh kalamku selama 100 tahun, ditutup oleh Allah alaihi salatullah. 100 tahun kemudian Allah perintahkan lagi, hai kalam, tulislah namaku dan nama Muhammad di belakangku. Ditulis oleh kalam Bapak Ibu, oleh pena tadi, la ilaha illallah, kemudian ditutup oleh Habibullah, kekasih Allah. Selama 100 tahun beribadah puluh kalam, ditutup oleh Allah alaihi salatullah, Allah bersalawat kepada Muhammad. Kemudian 100 tahun kemudian disuruh lagi kalam untuk menulis nama Allah dan nama Muhammad di belakangnya. Kemudian diakhiri Qalilullah, ditutup nanti dengan alaihi salatullah,
Khalilullah artinya teman sejati atau teman curhat. Kemudian diperintahkan lagi untuk menulis nama Allah dan nama Muhammad, dan di belakangnya ditulis Sofiyullah, pembersih. Selama 100 tahun kemudian ditutup lagi oleh Allah, alaihi salatullah. 100 tahun kemudian diperintahkan lagi pena untuk menulis nama Allah dan nama Muhammad di belakangnya, ditutup juga dengan nama Najiyullah, pembebas. 100 tahun juga pena tadi beribadah, berzikir pada Allah, dan ditutup lagi oleh Allah, alaihi salatullah. Kenapa ibu yang dirahmati Allah? 100 tahun kemudian ditulis lagi nama Allah dan nama Muhammad di belakangnya, kemudian ditutup sifayullah, dan beribadah puluh kalam kol selama 100 tahun, dan ditutup oleh Allah dengan alaihi salatullah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ditulis lagi di belakangnya, ditulis ditambah oleh Allah safatullah, penolong, kemudian Allah tutup dengan alaihi salatullah. Jadi begitu sayangnya Allah dan cintanya Allah kepada Rasulullah. Jadi itu Bapak Ibu keutamaan, di antara keutamaan kita bersalawat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini aku juga ingin menyampaikan sedikit kisah spiritual Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Bagaimana caranya kita menghubungkan batin kita ini dengan Allah. Jadi suatu ketika di sekitar tahun 1965 atau tahun 45 Pak Ibu, diundanglah orang-orang hebat di Indonesia untuk datang ke istana. Di antara namanya ada Profesor Kadirun Yahya, ada Profesor Insinyur Brojonegoro, ada namanya Insinyur Kadirun Yahya. Profesor Kadirun Yahya itu Pak Ibu, dia ini adalah seorang rektor Universitas Pancabudi di Medan, yang cikal bakal Universitas Sumatera Utara itu. Kemudian di antara itu ada Profesor Dr. Syarif Tayyib, kemudian Bapak Suprayogi, seorang pengusaha besar yang punya 3 berlian itu kan, orang Palembang. Kemudian ada namanya Admiral John Lee, Pak Sucipto Besar, Kapolri, dan juga ada Duta Besar Belanda. Jadi berkumpul orang merampik yang hebat-hebat itu di lobi istana pada waktu itu. Waktu itu keluarlah presiden dari dalam istana itu menuju ke tamunya tadi. Jadi sambil bergerak Pak Ibu, Presiden Soekarno menyebutlah nama-nama orang-orang tadi, dan dia minta Profesor Dr. Kadirun Yahya duduk dekeknya. Dekek Soekarno tadi. Di dalam itu katanya Pak Ibu, jadi Kadirun Yahya itu seorang ahli eksakta, ahli sufi juga, fisika, ilmu fisika. Artinya mempunyai pemahaman yang agama yang cukup kuat juga. Jadi kata Soekarno kepada Kadirun Yahya, saya sudah mengenal engkau 4 tahun yang lalu, mandangnya namanya, cuman kinilah baru bisa ketemu katanya. Iya Pak Ibu yang dirahmati Allah, karena engkau merupakan seorang yang ahli, termasuk ahli sufi dan juga ahli di bidang eksakta, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau sebuah masalah yang 10 tahun yang saya belum bisa mendapat jawabannya. Jadi Soekarno Pak Ibu ada sebuah persoalan, pertanyaan barangkali, pertanyaan calon spiritualnya Pak, yang kehidupannya Pak. Setelah 10 tahun
belum menemukan jawaban yang pasti. Saya yakin katanya engkau bisa memberikan jawaban yang memuaskan buatku. Jadi kata Kadir Yahya, baik Bapak Presiden, apa itu pertanyaan yang ingin engkau ajukan? Jadi kata Presiden, sebelum saya menanyakan pertanyaan yang sebenarnya itu, saya bertanya terlebih dahulu tentang hal yang lain. Yang tanya Pak Ibu, manakah yang lebih tinggi, presiden atau jenderal atau profesor dibandingkan dengan surga? Dijawab oleh Profesor Kadirun Yahya, surga katanya. Ekor itu bahasa Belanda atau bahasa Inggris, Bapak Ibu setuju kata presiden tadi. Kemudian berikutnya, lantas manakah yang lebih banyak dan lebih lama pengorbanan antara pangkat dunia yang tadi dibandingkan pangkat surga, kata presiden. Untuk presiden dan jenderal harus berpuluh-puluh tahun berkorban dan berabdi pada negara, nusa dan bangsa atau ilmu pengetahuan, sedangkan untuk mendapatkan surga harus untuk Allah segala-galanya. Jadi kok harus kita mengabdi berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan surganya. Bahkan ada itu agama Hindu, agama Buddha, untuk mendapatkan surganya Allah kita kok harus hidup berkali-kali. Nah, baru bisa kita mendapatkan surga itu. Itu. Jadi sekarang baru dapat kutangkap Profesor. Tampaknya mukanya cerah berseri dengan senyumnya yang khas, dan kelihatannya Bung Karno belum ingin cepat bertanya apa yang pokok masalahnya. Saya cerita sedikit. Dulu kata Bung Karno, saya melihat teman-teman saya meninggal dan hampir semuanya jelek karena banyak dosa rupanya. Dan saya pun juga banyak dosa. Dan saya juga takut mati jelek, mati buruk. Untuk itulah saya mempelajari Al-Quran, membaca hadis-hadis. Di situ di sebuah hadis saya menemukan ada katanya ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya di tengah padang pasir yang tandus dan panas, Rasulullah melihat salah seorang pelacur pendosa, banyak dosa, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabatnya, pelacur yang memberi anjing minum tadi, dia dosanya diampunkan oleh Allah dan dia akan mendapatkan surga sebagai balasan. Kemudian Profesor, tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan surga harus berkorban segala-galanya, berpuluh-puluh tahun untuk Allah baru dapat masuk surga. Sementara sekarang wanita yang penuh dosa dan sedikit saja jasanya, itu pun pada seekor anjing pula, dihapuskan Allah dosanya dan dia termasuk salah seorang ahli surga. Bagaimana tanggapanmu, Profesor? Tanya Bung Karno. Kemudian Profesor Kadirun Yahya terlihat tidak langsung menjawab. Ia hening sejenak, lantas berdiri dan meminta kertas dan sebuah pena. Presiden, tadi Bapak katakan dalam 10 tahun tak menemukan jawabannya. Sekarang coba lihat, kata Profesor Kadirun Yahya, Bapak Ibu, saya akan tuntaskan pertanyaan Presiden ini dalam waktu 2 menit. Mudah-mudahan insya Allah memuaskan engkau. Ibu, setelah hadiah karate ke Pina, keduanya sama-sama orang sakta ini. Bung Karno adalah seorang insinyur dan Profesor Kadirun seorang ahli kimia fisika tadi. Di atas kertas, Profesor Kadirun Yahya mulai menuliskan penjelasannya. Nah dulu 8 malam sampai ini seketik cepat nih Bu. Ana ditulis Kadirun Yahya apa? 10 dibagi 10 dapat berapa? 1. Ya, kata Presiden.
Kemudian 10 dibagi 100 sama dengan 1/10. 10 dibagi 1000 dapat 1/100. 10 dibagi 10.000 dapat 1/1000. Ya, kata Presiden. Artinya Pak dan Ibu, semakin banyak, semakin besar pembaginya itu nilainya akan mendekati 0. Jadi artinya 10 dibagi tak terhingga itu sama dengan 0. Jadi kalau dalam bilang berkoma, Bapak Ibu, kalau guru matematika itu 10 bagi 10 1. 10 bagi 100 0,1. 10 bagi 1000 0,01. Jadi semakin kadang bilang itu semakin mendekati 0, 0,000 sekian. Tapi nilai itu tetap ada. Lado 0,0001, 0,009, 0,000. Satu dulu beli. Itu yang tak terhingga tadi. Jadi nilainya tak terhingga. Nah, lanjut Profesor. 1 kali tak terhingga itu sama dengan tak terhingga. Setengah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Ya, kata Presiden, 1 zarah, 1 perbuatan kecil yang baik saja dikalikan tak terhingga itu nilainya sama dengan tak terhingga. Ini artinya sang wanita walaupun 1 zarah jasanya, bahkan terhadap seekor anjing pun mengkaitkan, menggandengkan gerakannya dengan Maha Akbar, mengikut sertakan yang maha besar dalam gerakan-gerakannya, mengasihkan ibadah yang begitu besar dihadapkan pada dosa-dosanya yang pada saat itu hancur berkeping-keping, diterpedu oleh pahala yang maha besar. Artinya 1 zarah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga, 1 dosa dibagi tak terhingga itu sama dengan 0. Bung Karno diam sejenak dan mengatakan, hebat, katanya. Bung Karno terlihat semakin penasaran. Masih ada lagi pertanyaan yang ia ajukan. Kata Soekarno, bagaimana caranya agar dapat hubungan dengan Allah, katanya. Jadi kata Kadirun Yahya, untuk mendapatkan hubungan dengan Allah itu kita harus membangun hubungan, mencari sinyal atau frekuensi yang tepat dengan Allah. Jadi Profesor Kadirun Yahya pun menjawab, dengan mendapatkan frekuensi atau sinyalnya. Tanpa mendapatkan frekuensinya tak akan ada kontak dengan Allah. Lihat saja, walaupun 1 mm jarak dari sender radio, kita letakkan radio dengan frekuensi yang tak sama, maka radio tidak akan mengeluarkan suara dari bunyi sender. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun kita yakin, kita tahu bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi gitu kan. Tapi kalau tidak ada sinyal yang tepat, maka kita juga akan terasa jauh dengan Allah. Jadi kemudian begitu dengan Tuhan, walaupun Tuhan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita, tak mungkin ada kontak jika frekuensinya tak didapatkan jelasnya. Kemudian bertanya lagi Presiden Soekarno, bagaimana agar didapatkan frekuensinya, sementara kita adalah manusia yang kecil, naif, banyak dosa dan kesalahan. Lalu Kadirun Yahya menjawab, melalui isi dada Rasulullah, katanya. Dalam hadis qudsi berbunyi bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu, maka peganglah kuat-kuat dia. Ini diriwayatkan oleh Abu Surahil Uzayyah radhiyallahu anhu. Kemudian Profesor melanjutkan, begitu juga dalam surat Al-Hijr ayat 29. Maka setelah aku sempurnakan dia dan aku tiupkan di dalamnya sebagian rohku, rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya. Nur ilahi yang terbit dari Allah sendiri adalah tali yang nyata antara Allah dengan Rasulullah. Ujung nur ilahi itu ada dalam dada Rasulullah. Ujungnya itulah yang kita hubungi, maka jelas kita akan dapatkan frekuensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor melanjutkan, lihat sajalah sunatullah, hanya cahaya matahari saja satu-satunya sampai pada matahari.
tak ada yang sampai pada matahari melainkan cahayanya sendiri. Juga gas-gas yang saringan-saringannya tak ada sampai matahari, walaupun L-del gesen seperti xenon, kripton, argon, helium, hidrogen dan lain semuanya itu vakum, tidak bergerak. Yang sampai pada matahari hanyalah cahayanya, karena ia terbit darinya dan tak bercerai siang dan malamnya dengannya. Kalaulah matahari umurnya 1 juta tahun, maka cahayanya pun akan berumur 1 juta tahun pula. Kalau matahari hilang, maka cahayanya pun akan hilang. Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya. Tanpa cahaya, matahari pun tidak dapat dilihat. Namun cahaya matahari bukanlah matahari. Cahayanya matahari adalah getaran transversal dan longitudinal dari matahari itu sendiri. Profesor menyimpulkan, dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia akhir zaman yang mendapatkan nur ilahi. Dalam dadanya mutlak, jika hendak mendapatkan frekuensi Allah, ujungnya dari nur itu yang berada dalam dada Rasulullah yang harus dihubungi. Kemudian Presiden bertanya lagi, bagaimana cara menghubungkannya? Sementara Rasulullah SAW sudah wafat sekian lama, tanya Presiden. Kemudian Profesor Trinaya menjawab, caranya dengan memperbanyak salawat atas Nabi akan mendapatkan frekuensi Allah yang otomatis mendapatkan frekuensi. Jadi itu Pak Ibu, bagaimana kita mendapatkan frekuensi Allah? Maka kita hubungkan dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Pak Ibu yang dalam adalah itu sangat banyak panjang cerita Pak Ibu. Jadi itu sejarah dulu. Dari mana kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, walaupun kelihatannya sepele, tapi salawat itu merupakan suatu mempunyai keberkahan yang banyak bagi kita. Nanti di akhir zaman Bapak Ibu di hari kiamat, orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, dan orang yang mendapatkan manfaat surganya Al-Kautsar yang airnya itu diminum, sekali minum saja kita tidak akan haus selamanya di padang mahsyar. Itu nanti Al-Kautsar. Caranya bagaimana? Itulah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan secara filosofisnya. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa menambah manfaatnya, menambah ilmu kita. Bahasanya untuk mendapatkan sinyal frekuensi dari Allah, maka bersalawatlah kepada Rasulullah. Jadi keberkahan dan keutamaan salawat itu tidak sanggup malaikat menghitungnya. Berarti itu saja, lebih kurang mohon maaf, kami kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.